Pada tahun 2009, ada seorang profesor bisnis di Stanford University yang ingin mengajarkan fleksibilitas dan kreativitas kepada para mahasiswanya. Maka sang profesor pun segera membagi kelasnya menjadi 14 tim. Dan setiap tim masing-masing diberi modal uang $5 dan dikasih waktu 2 jam. Lalu sang profesor meminta semua tim agar memperoleh ROI atau tingkat pengembalian modal sebesar mungkin. Dia juga meminta semua tim untuk melakukan presentasi setelah tugas selesai. Lalu gimana hasilnya? Dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari percobaan ini? Pertama, mari kita bahas tim-tim yang nilainya paling rendah. Sebagian besar dari tim-tim yang nilainya paling rendah mencoba mencari margin dari penjualan barang. Mereka membeli barang-barang di toko seharga $5, lalu berusaha menjualnya di pinggir jalan seharga $8. Sayangnya, cara ini hanya menghasilkan ROI yang sangat minim. Tapi ada salah satu tim yang sedikit lebih kreatif. Mereka menyadari bahwa uang $5 itu hanyalah berfungsi sebagai pengalih perhatian. Maka mereka terus memikirkan gimana caranya menghasilkan uang dalam waktu 2 jam. Nah, tim ini akhirnya membuat reservasi atau memesan tempat di sebuah restoran yang selalu penuh pengunjung, kemudian menjual reservasinya kepada orang-orang yang tidak ingin mengantri. Hasilnya, ROI mereka sedikit lebih baik. Sedangkan tim yang keluar sebagai pemenang bahkan jauh lebih kreatif lagi. Mereka tidak hanya menyadari bahwa modal $5 hanyalah pengalih perhatian, mereka bahkan menyadari bahwa ada aset berharga yang tersembunyi dalam tantangan ini, yaitu waktu presentasi. Kesadaran ini membuat mereka menghubungi perusahaan-perusahaan lokal untuk menawarkan slot iklan berdurasi 3 menit pada acara presentasi. Setelah bernegosiasi, akhirnya mereka mencapai kesepakatan sebesar $650. Wow, itu artinya mereka berhasil memperoleh ROI sebesar 12.900%. Maka nggak heran kalau tim inilah yang keluar sebagai pemenang tantangan dengan perolehan ROI yang sangat jauh meninggalkan para pesaing lainnya. Nah, lalu apa pelajaran besarnya bagi kita? Jadilah fleksibel dan berpikir di luar kotak. Artinya, jangan berpikir dengan cara biasa yang logis, yang vertikal. Karena umumnya juga sudah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Aset yang kita miliki bisa saja begitu berharga sebesar yang kita pikir. Atau bisa jadi tanpa kita sadari kita justru memiliki aset tersembunyi yang sangat berharga, tapi sebelumnya kurang kita sadari. Dalam soal-soal seperti ini, cara berpikir logis mungkin bukan pilihan yang paling benar. Oleh karena itu, pada saat membangun bisnis, lihatlah yang ada di luar kotak. Sebuah gagasan yang tersembunyi atau yang tidak terlalu terlihat jelas. Bertanyalah pada diri sendiri, apa asumsi saya tentang usaha ini? Mungkinkah asumsi-asumsi ini salah? Apakah ada sesuatu yang tidak saya lihat? Lakukanlah hal itu dan Anda mungkin akan menemukan ide yang bakal mengubah masa depan perusahaan Anda.